Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di sini. Hari ini kita membahas operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Melanjutkan pembahasan yang kemarin. Bilangan berpangkat, bilangan bulat. Bilangan berpangkat 0 untuk semua bilangan A kecuali A sama dengan 0 diperoleh A pangkat 0 sama dengan hasilnya 1. Jadi, misal dulu 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Ataupun 1000 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Nah, kemudian yang B, bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat bilangan bulat negatif dapat diubah menjadi bilangan berpangkat positif. A pangkat min N dapat diubah ke bentuk 1 per A pangkat N. Ataupun kalau bilangan pecahan A per B pangkat min N diubah menjadi bilangan positif, hasilnya adalah B per A pangkat N, bilangan positif N-nya. Jadi bilangan berpangkat negatif harus kita ubah ke bentuk pangkat positif dengan cara dibalik sehingga menjadi bilangan positif. Contoh, hasil dari 2 pangkat min 2 tambah 2 pangkat min 3 adalah penyelesaian 2 pangkat min 2. Nah, ini harus kita ubah menjadi positif, hasilnya adalah 1/4 tambah 2 pangkat min 3 harus kita ubah menjadi 1/2 pangkat 3 atau hasilnya 1/8. Nah, untuk menjumlah bilangan pecahan ini harus kita samakan penyebutnya, yaitu 2/8 tambah 1/8. Hasilnya adalah, kalau sudah sama baru kita jumlah, hasilnya 3/8. Operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Nah, ini hitungan campuran. Sama dengan operasi bilangan yang lain, yang lebih dulu dikerjakan adalah operasi dalam kurung, baru operasi perpangkatan, baru operasi perkalian atau pembagian, terakhir baru operasi penjumlahan atau pengurangan. Contoh, hasil dari 5A pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 kali A pangkat 2 tambah 4A pangkat 5 adalah penyelesaiannya. Langkah pertama, kita selesaikan dulu perkalian. Jadi, angka kali angka 5 di sini. Tapi di sini selesaikan dulu, 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi 5A pangkat 3 dikali 9A pangkat 2 tambah 4A pangkat 5. Kita perhatikan, di sini perkalian dulu kita kerjakan. Jadi, karena dia perkalian maka berlaku sifat pangkatnya ditambah. Sehingga angka kali angka dulu, 5 kali 9, 45, kemudian pangkatnya ditambah, 3 tambah 2 adalah 5. Nah, ketemu hasilnya 45A pangkat 5 tambah 4A pangkat 5. Hasilnya adalah 49A pangkat 5. Kalau sudah, itu hasil akhirnya. Konsep dasarnya adalah kalau perkalian, angka biasa kali angka biasa, kemudian yang berpangkat perkalian pangkatnya ditambahkan. Kemudian lagi, kemarin kita mempelajari 2 sifat tentang perpangkatan, yaitu perkalian. Kalau perkalian kemarin apa? Pangkatnya ditambah. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Nah, hari ini kita mempelajari sifat yang ketiga dan keempat, yaitu ada dalam kurung
A pangkat M dalam kurung N. Maknanya ini adalah perkalian. M kali N, karena tanda kurung ini adalah perkalian. Kemudian lagi A kali B dalam kurung M. Maka A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, ingatkan, ini sifatnya mudah saja karena konsep kurung itu adalah perkalian. Nah, contoh di sini hasil dari. Nah, di sini ini masih mengenal sifat yang pertama, yaitu perkalian dan pembagian. Lihat di bilangan pokoknya -3 sama, di sini juga -3 sama. Nah, maka kalau sama, kalau dia perkalian jadilah tambah. Kalau pembagian jadilah kurang. Sehingga 4 tambah 5 dikurang 7. Hasilnya adalah bilangan pokoknya -3 pangkat 2. Nah, ini karena dia pangkat genap, maka hasilnya 9. Karena sama artinya -3 dikali -3 hasilnya 9. Kemudian contoh berikutnya. Nah, ini masih sifat perkalian. Hasil dari 4, ini bilangan pecahan, 3/5 pangkat 5, 3/5 pangkat 9. Bilangan pokoknya adalah 3/5. 3/5 bilangan pokoknya sama, ini perkalian, maka berlakulah dia penjumlahan. Sama artinya 5 tambah 9. Nah, jadi hasilnya adalah 4 dalam kurung 3/5, bilangan pokoknya pangkat 14. Nah, kemudian lagi soal berikutnya, contoh hasil dari A pangkat 18 dikali A per A pangkat 7 dibagi A pangkat 8 adalah. Nah, ini penyelesaiannya. Bilangan pokoknya sudah sama semuanya, jadi kita gunakan sifat. Nah, ini karena dia perkalian, maka dia tambah. A, di sini perhatikan A tidak ada pangkatnya, berarti nilainya 1. Jadi 18 tambah 1, karena ini dibagi maka kurang 7, pangkatnya dikurangkan, ini dibagi lagi maka dikurang 8. Sehingga ketemulah 18 ditambah 1 dikurang 7 dikurang 8, hasilnya adalah 4. Soal berikutnya. Nah, ini bentuk sederhana dari A pangkat 16, B pangkat 8, C pangkat 5 per A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 4 adalah. Nah, di sini kita perhatikan bilangan pokoknya yang sama, maka berlaku sifatnya. Yang sama A dengan A, maka karena dia adalah bagi, 16 dikurang 2. Yang B adalah dengan B, yang samanya bilangan pokoknya 8 dikurang 3 karena dia bagi. Yang C adalah 5. Di sini C adalah 5 dikurang 4, hasilnya adalah 1. Nah, dalam penulisan pangkat, 1 ini tidak ditulis, dianggap umum. Jadi hasilnya adalah A pangkat 4, B pangkat 5, C pangkat 1. Boleh kita tidak tulis. Kemudian lagi berikutnya. Nilai dari dalam kurung -5/6 pangkat 4 pangkat 5. Nah, ingat, ini dalam kurung. Kurung itu artinya kali. Maka tinggal kita kalikan pangkatnya. 4 kali 5 adalah 20. Bilangan pokoknya tetap sama, tidak berubah. Nah, kemudian lagi soal berikutnya. Hasil dari 2 X pangkat -2 Y pangkat 3 Z pangkat -4 dalam kurung pangkat 2 adalah. Nah, ini kita selesaikan pangkat yang di luar kurung, artinya dikali 1/1.
Jadi 2 pangkat 2. X-nya kan asalnya min 2 pangkatnya. Kita kalikan dengan 2 untuk menghilangkan kurungnya. Kemudian Y-nya asalnya 3 dikalikan dengan 2. Kemudian Z hasilnya asalnya min 4 dikalikan dengan 2. Yang di dalam kurung ini 2-nya angkanya. Kalikan satu-satu. Sehingga 2 pangkat 2 4. Ini min 2 kali 2 min 4. 3 kali 2 6. Min 4 kali 2 min 8. Nah, ini hasilnya. Kemudian soal berikutnya. Nilai dari X pangkat 3, Y pangkat 6 per Z pangkat 2 per pangkat dalam kurung 7. Artinya kita kalikan pangkatnya satu-satu. Sehingga pangkatnya ini asalnya 3 kali 7. Yang Y pangkatnya 6 asalnya kali 7. Kemudian yang Z pangkatnya 2 kali 7. Sehingga ketemu hasilnya adalah X pangkat 21, Y pangkat 42, dan per 7 per Z pangkat 14.